Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mubadarah ilal khairat, menyegerakan dalam berbuat baik. Dari harus disegerakan dalam berbuat baik. Pada bab yang sebelumnya, hadis yang terakhir dari bab berfikir kemudian tentang kebaikan, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-qayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mau menekan hawa nafsunya, orang yang menekan. Jadi hawa nafsu itu bukan untuk dituruti semuanya. Makanya kemudian Allah Ta'ala mensifati orang yang masuk surga bagaimana kata Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Maka disifati oleh Allah Ta'ala siapa orang yang nanti akan masuk surga, kata Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut terhadap Allah Ta'ala. Setelah itu apa yang dia lakukan? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mampu mencegah hawa nafsu untuk berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena nafsu pada level yang pertama selalu mengajak seseorang untuk berbuat buruk. Nah, ini kalau di dalam pelajaran kitab Al-Hikam, maka kemudian dalilnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada malaikat bahwa wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak berani mengatakan diri saya sudah suci, sudah baik, enggak. Kata Nabi Yusuf, ini level Nabi loh sudah. Maka kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu yang masih belum terlatih akan selalu mengajak seseorang itu untuk berbuat buruk, illa kecuali marrahimah rabbi, tentu orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala baru bisa diloloskan. Nanti naik ke level selanjutnya, sudah mulai amal kebaikannya sudah mulai lumayan, naik ke level selanjutnya. Allah Ta'ala menjelaskan, fala uqsimu bin nafsil lawwamah, sampai di nafsu yang kedua, tingkatan level yang selanjutnya yaitu level lawwam. Orang yang selalu menyesal. Jadi kemudian dia berbuat buruk, mentobat maneh, kumat maneh, tobat maneh, kumat maneh, tobat maneh, itu sampai di level lawam. Orang yang selalu mari berbuat getun, mari iya yo waru ndak ngamuk-ngamuk. Tahu gitu tadi tidak marah-marah. Kan banyak yang sedih kalau saya marah-marah, banyak yang kemudian dirugikan kalau saya marah. Mulai ada penyesalan dalam diri. Kemudian naik ke level selanjutnya, baru Allah Ta'ala menunjukkan ada level mulham, orang yang dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Ini kemudian yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru mulai ketika nafsu itu sudah terlatih, ketika dia sudah mulai selalu berbuat ibadah, selalu ingat kepada Allah Ta'ala, baru naik ke level yang selanjutnya, level tingkatan mulham. Baru dapat ilham, mau berbuat apa itu diarahkan sama Allah Ta'ala. Itu sing itu yang tidak bisa ditiru. Wong kowe ngono iku tidak bisa ditiru. Kenapa? Beda. Makanya kemudian ketika seseorang itu berbuat baik akan selalu diiringi oleh Allah Ta'ala. Makanya kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Ta'ala, kemudian dia istiqamah dalam beribadat, Allah Ta'ala menjamin tatanazzalu alaihimul malaikat, terus turun, kemudian silih berganti malaikat itu berdatangan mengatakan apa? Allah takhafu, jangan anda takut, wala tahzan, dan jangan anda sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
Anda sudah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Bahkan untuk alhamdulillah jatahmu di dunia. Itu berarti ada rezeki untuk anak dan istri. Kemudian kalau seumpama ketipu, bangkrut, santai. Kenapa? Disediakan oleh Allah Ta'ala rezeki yang lebih besar daripada itu. Mungkin dari pekerjaan yang dulu mungkin banyak nipunya gitu. Akeh maneh enam buju ini, akeh buju ini. Ini sudah barang terbaik yang ada di sini. Ngomongnya bendino kayak ngono. Ini barang terbaik yang ada di sini. Kon boleh pocok gubah sampai pocok. Iku paling apik pisan, paling top. Iku sebulan buju iki apik. Nah, maka kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala. Ada kalanya setelah bangkrut, wong itu baru tobat. Baru kemudian dia berangkat ke masjid. Namun udah budal-budal ke masjid. Nek kemudian dijadikan sama Allah Ta'ala karirnya bagus terus, dek toko di anggaran tidak melakukan masjid. Begitu bangkrut, baru budal ke masjid. Itu mau ditarik sama Allah Ta'ala. Kalau sudah amalnya baik, maka kemudian diberikan ilham langsung sama Allah Ta'ala. Ini orang mau nipu, ini orang mau berbuat tidak baik, ngerti ketoa. Makanya kemudian sampai di level ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasatnya orang yang beriman. Kenapa? Fa innahum yanzuru binurillah. Mereka melihat dengan tatapan Allah Ta'ala, dengan sinarnya Allah Ta'ala ketok. Wong ape bujui wis ketok sana. Ini muka orang yang tidak baik, ini muka orang yang baik. Lu gantengan sing ndak apik. Memang dibandingkan tukang becak, koruptor lu yang ganteng daripada tukang becak. Lu yang ganteng mesti. Lah maka tapi beda. Makanya Ibn Sirin ketika ditanya, "Ya Imam, pengajian nih." Ditakoni, "Ya Imam, saya tadi malam mimpi adzan." Diam Imam Ibn Sirin mengatakan, "Insya Allah tahun depan kau haji. Insya Allah tahun depan Anda haji." Yang satunya berdiri, "Ya Imam, saya juga mimpi adzan." Tobat maling. Loh, iku ketok. Lu ganteng kan sing iki kan biyen koruptor lu ganteng. Dari dulu jenenge koruptor mesti lu ganteng. Tapi sing genah sing iki mau, sing telek duit ambek becak iki mau soro luar biasa, dia dapat uang dari hasil yang sulit. Begitu tutup ndukur disuruh mengikhlaskan sama yang di atas. Ikhlaskan saja lontong. Wis repot nek ngono iku. Maka kemudian itu Allah Ta'ala menunjukkan di situ ada kalanya orang yang berbuat baik ditunjukkan kebaikannya oleh Allah Ta'ala, tapi tidak kepada semua orang. Kalau dibuka semua orang bisa disembah, bahaya. Makanya Ibnu Athaillah mengajarkan kalau seumpama nurnya seorang wali ditampakkan oleh Allah Ta'ala, disembah, bahaya. Makanya disembunyikan oleh Allah Ta'ala dari apa? Baju. Kadang-kadang kelambi ini paling elek. Makanya pernah ada pastor mantan pastor, tobat di sana jadi ustaz. Berangkat ke pondok saya dulu. Nah, sampai di pondok saya, dia mengatakan, "Kiai, saya itu terbiasa kalau kelihatan musola yang kecil itu saya sholat di sana. Dan saya saksikan itu jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam ajaran Kristen. Lu nek pun berangkat nang Kristen, kalau Anda berangkat ke gereja, yang paling bagus bajunya, sing paling larang jasir itu pendeta. Tapi nek kon berangkat nang masjid sing paling elek sarunge, paling elek klambine iku ustade. Modele niku. Dadi siji, iki imam paling melarang, wis paling elek kaose, wis paling elek iku ustade, iku imam. Tapi nek kon berangkat nang gereja sing paling sensasi, yang paling bagus, dadi beda. Cuma Allah Ta'ala menunjukkan, yaitu tadi ada kalanya disembunyikan oleh Allah Ta'ala dengan pakaian-pakaian yang biasa, tapi tenang uripe. Ada kalanya orang kemudian mewah, bajunya segala macam bagus, mobilnya mewah luar biasa, tapi pikiran tidak pernah tenang. Sampai akhirnya begitu gagal sedikit bunuh diri, anaknya kena narkoba bunuh diri, bapaknya repot. Maka Allah Ta'ala menunjukkan di situ bukan letak kebaikan, itu bukan letak kebahagiaan wong sing seneng dah. Maka kemudian Rasulullah SAW menunjukkan al-qayyis, orang yang beruntung adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya, diarahkan ke arah yang baik. Makanya kemudian salah satu di antara ketika Imam Al-Hasan Asy-Syadzili ditanya, "Apa yang menjadikan Anda menjadi wali?" Maka kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, salah satu di antara yang kemudian menjadikan dia ditarik oleh Allah Ta'ala menjadi wali, karena dia selalu membiasakan ucapan yang baik, biasa firasat yang baik. Karena ini mulut kalau tidak bergerak ke yang baik mesti dadine elek.
Begitu orang biasa astagfirullah, 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 astagfirullah. Orang kelihatan di depan mau katik kelambi koyo oh boy, apakah bisa komentar deh? Kenapa? Mulutnya basah dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Kelihatan orang kayak toko piai menceng kelambine menceng kancing tidak kepasang siji. Biasa astagfirullah, astagfirullah. Aman, aman. Tapi begitu cangkem ini nganggur, begitu cangkem ini nganggur, begitu mulut ini nganggur, tidak ada pekerjaan, kelihatan yang model seperti itu kelambi ya Allah, dan dia kocok nang omahe mosok kayak ngono, setelahnya kayak ngono, tidak tepat sama sekali, matu omongan yang tidak baik. Makanya kemudian ada Rasulullah SAW melarang orang untuk ngelamun. Karena kalau ngelamun sudah mesti yang buruk akan datang semua. Coba aku sugih, coba sugih, coba sugih turun dan dia. Dibayangkan BD ikut tuku iki. Yang dibayangkan yang mau dibeli banyak. Akhirnya kemudian tomat. Begitu muncul rasa tamak dalam diri, mangkel sama pendapatan orang lain. Kon gajimu piro nang kono sampai nang metu-metu toko kono. Alhamdulillah 300.000. 300.000 alhamdulillah yo ndak tepat sama sekali. Tele usah luwih gede kok niku lho. Towo. Ketemu sing ndak syukuri repot. Begitu dia sugih, tutup duit, sugih. Begitu kemudian ada pembagian daging, wah ini ngetren kayak gini. Kalau pembagian daging, kok aku dah oleh tuh ke masjid itu. Memang sentimen nabi aku. Tahun disi oleh, kita mirip, tak tepat kayak gini. Musuh di, lu pada sugih, bisa tuh dewi. Beli sendiri tuh bisa. Cuma gara-gara ndak dapat kupon ngaluk kamu ambil masjid. Tak sebaiknya aku rumah nih masjid dimusuhi. Ini kalau sudah muncul rasa tamak, ini bukan masalah kaya atau tidak, ini masalah firasat, masalah perasaan, cara berpikir orang yang kaya dan cara berpikir orang yang tidak kaya. Atau sugih kok. Kalau cara mikirnya melarat, dapatnya seperti apa? Mesti deh. Ya apa yang didapatkan dari sana? Kalau tidak ada yang didapatkan, percuma. Kayak pengurus masjid, torok terus kan kok gini ya Allah. Aku naik masjid di sini rotok sugi, masjid rotok sugi. Ini profitnya sudah lumayan ini. Tadi dibayar nih. Wis ngono. Cara berpikirnya sudah mulai berbeda. Makanya kemudian ini mesti dibedakan sama Allah Ta'ala. Orang yang mikir keuntungan dunia saja dengan orang yang kemudian memikirkan keuntungan akhirat beda. Makanya untuk nikah, kata Rasulullah SAW, an-nikah sunnati, nikah termasuk sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka raghiba, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku falaysa minni, maka tidak termasuk bagian dari saya. Kenapa? Nek tidak diarahkan, kalau tidak diarahkan ke yang baik, mesti jadinya ke api, mesti nanti jatuhnya ke arah zina dan lain sebagainya. Soro. Kecuali ada orang yang memang bisa menekan, beda dengan orang yang bisa menekan. Ini untuk umumnya orang. Kalau banyak umumnya orang kemudian nggak nikah, kacau. Perzinahan jalan. Makanya untuk di daerah-daerah barat, daerah-daerah yang non-muslim itu luar biasa legal bagi mereka. Pacaran kemudian di kona kamar, terus mari nulis kayak ngono itu biasa. Kenapa? Karena mereka untuk nikah sulit, biayanya besar, membayar gereja, bayar itu, banyak yang dibayarkan sama mereka, sulit. Dan tidak ada anak yang nikah muda itu tidak ada. Nanti nikahnya umur 40, umur 50 baru nikah. Begitu nikah nanti diprogram punya anak. Itu umur saya kan misalnya, rodo apa dari anak, paling mentok anak siji. Makanya sampai dibayari, yang mempunyai anak banyak dibayari oleh negara. Lu ngono itu saking teki. Lah bayangkan Anda kalau semua orang berpikir seperti itu, apa kan negara? Orang ada dua suami istri berpikir kalau seandainya punya anak satu saja, jangan banyak-banyak, itu pun nikahnya kalau sudah tua. Kalau ada anaknya alhamdulillah, nek jauh anak ini tambah angke karena banyak. Umur sudah segitu sudah, terus nek mandul itu sudah wajar. Apalagi sudah kemudian harus balik-balik diincipi. Wah kan ada sih incipi misalnya kan umur saya kan dah suat jumpa terus digonang kamar terus sambil ngomong terus alamat akan diincipi. Sudah banyak diincipi sama orang-orang. Terus dia peserta terakhir yang incipi. Ayo, apa kira-kira ya sudah tidak mandul orang ini. Terus ngombe pil kabeh saken-aken ini misalnya kayak ngono sampai kemudian terus macam-macam sudah. Nah itu tadi yang sampai dibayangkan sama mereka kalau seandainya ada suami istri punya anak satu, nanti ada suami istri punya anak satu, entek suwe-suwe ini enam sing lahir cuma 3 tok. Dari 6 orang yang lahir cuma 3 orang. Itu untung-untungan yang lahir. Nenek dah lahir. Apa kata berarti? Nah itu loh makanya kemudian
kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Ankihul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikailah wanita yang walud al wadud. Nikailah wanita yang sing manaan. Basa niki niku sing manaan. Kemudian apa? Yang dicintai. Jadi kemudian ada kriterianya. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti saya akan berbangga karena kalian seperti itu. Saya akan berbangga di hadapan Allah Ta'ala karena banyaknya umat Rasulullah. Tadi niatnya kayak ngono, dari anak itu niatnya, ya Allah ini untuk umatnya Rasulullah, oleh pahala kayak ngono. Kalau diarahkan yang baik tentu dapat pahala. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dalam potongan hadis, Rasulullah SAW menjelaskan wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dan ketika kalian mendatangi istri itu shadaqah. Heran sahabat, ya Rasulullah, ayat tia'aduna syahwatahu akana lahu ajr. Apakah orang mendatangi syahwatnya oleh pahala? Mosok seperti itu. Ada tanya sama Rasulullah, bagaimana kalau diarahkan ke yang buruk? Ya tentu dosa ya Rasulullah. Kalau diarahkan ke yang baik tentu dapat pahala. Jadi Islam itu caranya seperti itu. Untuk menghindari dosa, banyakkan berbuat baik. Maka perbuatan dosa ini akan tertekan. Kemudian di dalam bab selanjutnya bab mubadarah ilal khairat. Kemudian bab selanjutnya adalah bab bersegera dalam berbuat baik. Kemudian ayat yang pertama yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah ini kemudian ayat lengkapnya walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di sana walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap segala sesuatu mempunyai kiblat, mempunyai arah kemana dia menghadap. Maka Allah Ta'ala menyuruh fastabiqul khairat, maka segerakan dalam berbuat baik. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini termasuk misalnya Rasulullah. Beliau menjelaskan di dalam tafsir Ibn Katsir bahwa ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa tentu dengan kiblatnya sendiri, Nabi Isa tentu dengan kiblatnya. Maka kemudian orang-orang yang agama samawi itu artinya yang dari langit, seperti Yahudi, kemudian Nasara, Islam, itu yang kemudian dari langit. Ataupun agama yang dari bumi, Buddha dan lain sebagainya, tentu mereka punya kiblat sendiri, menghadap ke arah yang mereka tuju. Cuma ini yang menjadi pembeda. Mereka mengatakan bahwa orang Islam itu pun menghadap kepada batu. Tentu Ka'bah itu adalah batu. Tentu masjid itu terbuat dari batu. Ini kan dasarnya mereka kan seperti itu. Maka kemudian model pemikiran yang seperti ini sudah jauh dibantah oleh para ulama, bahwa adanya niat itu penting. Karena kalau ibadah tanpa ada niat akan rusak. Tentu kita menghadap kepada kiblat karena disuruh sama Allah Ta'ala. Kita ngadep kiblat itu disuruh sama Allah Ta'ala. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, lurus ke Masjidil Haram. Disuruh sama Allah Ta'ala. Umpama dikongkon ngadep natu pahlawan itu nurut ngadep natu pahlawan. Karena beda. Karena disuruh sama Allah Ta'ala. Kita nurutnya karena disuruh sama Allah Ta'ala, bukan menyembah Ka'bah. Makanya Rasulullah SAW pernah suatu hari menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Ka'bah, wahai Ka'bah, Anda itu luar biasa dimuliakan oleh orang-orang yang Islam. Tapi ingat, harga diri orang yang beriman jauh ada di atas Ka'bah. Harga diri orang yang beriman ada jauh di atasnya Ka'bah. Maka tidak boleh dibantai kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh dijatuhkan darahnya kecuali dengan cara yang hak. Tidak boleh dihina harga dirinya. Jadi beda. Maka kemudian kita menghadap ke sana itu karena disuruh oleh Allah Ta'ala, dan memang niatnya untuk menyembah kepada Allah Ta'ala. Sing sembahyang kemudian niatnya ngadep nang tembok ini. Kalau saat masjid niatnya kepingin ngadep nang Allah Ta'ala. Semua niatnya sholat usolli fardhul maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblah.
adaan, imaman atau makmuman mesti lillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang kemudian menghadap menyembah kepada tembok, tidak ada. Beda. Kalau mereka menyembah ke batu, betul-betul menyembah ke batu dan mintanya ke batu, kita tidak. Kita mintanya kepada Allah Ta'ala. Oh, itu kan, makanya kemudian dibantah lagi sama mereka. Wah, kalau gitu tidak ada unsur niat. Wah, kalau tidak ada unsur niat tambah bahaya lagi. Ibadat kalau tidak ada unsur niat dihapuskan tambah bahaya mana? Orang sedekah itu ibadah atau tidak? Tentu bernilai ibadah. Orang sedekah itu bernilai ibadah. Kalau ibadah itu tanpa niatan, dihapus niatan, anggar dia ngadep kemana saja itu dianggap menyembah. Anda beli tahu tek-tek, tuku tahu tek-tek, duit 10.000, terus Anda ngasih 20.000, sudah Pak, yang 10.000-nya ikhlas. Itu berarti nyembah tahu tek-tek itu. Salah betul. Loh, kalau niatan itu dihapus, kok tambah gawat lagi. Orang mau sedekah kepada orang yang tidak punya. Nah, ini saya sedekah. Sedekah itu ibadah. Kalau niat ini dihapuskan, kemana saja dia menghadap berarti dia menyembah itu. Wah, menyembah orang ini wah bahaya. Tambah kacau aneh. Itu mikir. Loh, orang-orang kafir itu bisa berpikir. Cuma kadang-kadang enggak tapi digawe. Justru tambah disesatkan. Pemikiran mereka digunakan untuk menyesatkan orang. Maka itu pentingnya ada niat. Wong poso, ambil tak poso, hampir podo. Buku barengan. Buku ya barengan antara sing poso ambil sing tak poso ini buku ini barengan. Nanti kemudian dia metu pas mendohor dia metu panas. Ngomong dodo es cawah iki sing dicoba mesti mari untuk omak diusapi ngene. Oh, aku lemes, aku poso temenan padahal mari ngombe es cawah tengah dalan. Sopo sing ngerti? Jadi diseji, itu pentingnya ada niatan. Karena bahaya kalau orang kemudian niat ini dihapuskan dari ibadat, bahaya, bisa jadi rusak. Maka kemudian orang itu ketika Allah Ta'ala menjelaskan wal kulli wijhatun huwa muwalliha, setiap umat Allah Ta'ala menjadikan ada wijhah, ada kiblatnya sendiri yang mereka menghadap. Maka Allah Ta'ala menjelaskan fastabiqul khairat, maka segerakan, berlomba-lombalah dalam berbuat baik, jangan sampai kalah sama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kan gara-gara orang Islamnya semuanya memikirkan diri sendiri, maka orang-orang yang tidak mampu, di daerah pedalaman dan lain sebagainya, karena orang Islamnya medit, akhir kemudian orang-orang yang baik ternyata dari non muslim, mereka yang bagi-bagikan supermi dan lain sebagainya, itu sing dimeloi akhirnya. Kenapa? Karena Islamnya medit, karena orang Islamnya medit. Jadi beda. Yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan orang yang tidak mampu sekalipun ikut nyumbang. Ketika perang Tabuk, Rasul SAW mengatakan butuh dana untuk perang. Muncul orang-orang yang kaya datang dengan berbagai barangnya, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini dari semua yang ada di rumah saya. Maksudnya model seperti Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini dari semua yang ada di rumah saya. Itu orang-orang munafik, komentator. Bagiannya lagu itu lah, sodako seakan-akan ini, sodako kok banyak, dah ikhlas itu sodako kok banyak, dah ikhlas dari ria. Ayo, sodako banyak, dah ikhlas katanya ria. Begitu kemudian orang sodakonya sedikit, muncul ada orang miskin luar biasa. Dia kata dia, ya Rasulullah, saya kemarin kerja, masih kerja, saya kemarin kerja ya Rasulullah, dapat 1 genggam kurma. Separuh untuk keluarga saya, separuh untuk sodako, untuk barang perang ini tadi. Loh, kalau semua orang miskinnya ikut zakat seperti itu, ikut model seperti sugi. Loh, seumpama, wong melarat Indonesia ini kan banyak, orang Islamnya kan banyak. Orang yang kaya, sodakonya 500.000, sugi itu aneh, pantas. Wong yang kemudian ekonomi menengah 300, 100, yang miskin banget 1000. Paling enggak betul. Itu berapa triliun anggaran negara yang bisa dikumpulkan. Wah, gimana? Wong saya 1000 saja dikumpulkan berapa juta orang Indonesia. Ini masalahnya adalah semua orang itu berminta-minta. Terus apa yang saya dapatkan? Apa yang saya dapatkan dari sini? Apa yang saya dapat? Kalau semua orang memikirkan apa yang saya dapatkan, model seperti itu dibiasakan,
Kalau semua orang miskin pada zaman Rasulullah pada perang Tabuk karena kesimpulan memang kering luar biasa. Kalau semua orang miskinnya semua itu tidak ada yang mau nyumbang, saya untuk diri sendiri saja sulit, apalagi untuk ngasih orang lain. Maka dana dari yang kaya digunakan untuk makani orang-orang yang miskin. Begitu perang, orang miskinnya hanya hidup saja, tak ada senjata. Kenapa? Entek dana ya, gaya mangani wong-wong mau. Tapi kalau seumpama dana ini tadi dari orang yang miskin, mereka mampu untuk menyedekahkan dari separuh gegem kurma itu mau. Artinya mereka kan bayari dirinya sendiri. Diimangani gaya awak dewi. Nanti ketika berangkat, orang miskin ini tidak menjadi beban bagi orang yang kaya. Sehingga dana dari atas itu bisa dialokasikan untuk senjata macam-macam. Jadi genah, bedo. Mentalnya yang diajarkan sama Rasulullah tutup ngenteni, suwe kok ngenteni. Adik ngenteni kemudian kita menunggu anggaran negara untuk pulsa. Wah, tidak ada suhu loh, tele pulsa dhewe mari kok ngenteni negara wadah mari. Suwe lah mudun-mudun anggaran nih. Terus kasupan ngenteni kok ngono. Kerja dhewe, aku kemudian andalkan diri Anda sendiri. Andalkan diri Anda sendiri. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka kepada orang yang masih bisa bekerja, masih punya kesehatan tapi tidak dalam kerja. Alas, enak ngenteni nang kene. Loh, salah. Iku sing garai. Nah, maka kemudian model-model yang seperti itu Allah Ta'ala menunjukkan fastabiqul khairat, segerakan, ojo ngenteni kok nanti kalau sudah kaya baru sedekah. Lu seumpama orang yang mikir seperti itu semua, nanti kalau saya sudah kaya baru saya sedekah, baru sing sugih. Hatta wong sugih niku opo, dia masih tetap merasa membutuhkan dana. Oh no, wong gajine orang kan kira Anda kira orang-orang yang korupsi itu gajinya sedikit. Sugih luar biasa. Luwih gede tuku marbot masjid, luwih gede tuku marbot masjid, luwih gede tuku ustaz. Aduh. Itu gajinya sudah berapa ratus juta, tapi masih kurang jangan. Masih kurang. Kenapa? Merasa miskin. Ini masalah mental, cara berpikir. Saya masih butuh, kebutuhan masih banyak. Kalau hari ini. Makanya kemudian untuk masalah kebaikan Allah Ta'ala menyuruh untuk segera. Dan nunggu nanti sekarang saya kalau duit sedekah saiki omae nang tas piro petani sedekah petani tak soro-soro. Dan kemudian ngenteni kok nek ngenteni 500.000 nang tasku baru sedekah 2.000. Ngenteni 500.000 nang tas baru sedekahne 2.000. Iku 500.000 mlebu 200, mlebu 300, waduh api 500 rek. Sing 300 ditokno BTE dadi 200 malih. Turun 500 ya. Wakala-kala ya Allah Ta'ala pinter kan. Dan dikatak aja gitu. Wis repot. Maka kemudian itu yang diatur sama Allah Ta'ala. Ada orang-orang seperti itu. Ada orang tanya kepada seorang alim, ya Syekh, saya mau tanya, bagaimana orang yang punya kambing 40? Kambing 40 tentu sudah wajib sedekah, sudah wajib ada zakatnya, sudah petang bulu, sudah sampai haulnya, sudah sampai nisab tentu sudah sampai haul wajib sedekah. Kambing umur 1 tahun, pengunggamannya umur 1,5 umur kemudian 2 tahun dan lain sebagainya, terus pokoknya meningkat. Umur petang bulu belum sampai kemudian 1 tahun kurang 1 hari, yang satu dijual. Kemudian nah ini kan jadi 39 lagi, berarti tidak wajib zakat. Kok nakal-nakal ya Allah Ta'ala. Kenapa model kok ini jadi dibangkrut no pantes? Kenapa? Akal-akalan ya Allah Ta'ala. Begitu kemudian habis tahun, dari 40 ini tadi dijual 1, kan cuma 39, pintar. Jadi ketang ya, jadi ketang. Maka Allah Ta'ala dikala-kala-kala. Kok habis sembahyang maghrib nanti kan maghrib itu kan bisa dikotok nanti, dikotok waktu isya. Pintar kan ya. Ya, iku nek durung mati ditakoni malaikat keprui kon takoni nanti maghribmu. Iki wis isya wisanan. Ate wis isya wis jam 8 bengi. Sik durung sembahyang maghrib, durung sembahyang isya. Nang ndi ae. Wis ngawur. Makanya kemudian Allah Ta'ala mengajarkan fastabiqul khairat, untuk kebaikan segerakan dalam berbuat baik. Maka Allah Ta'ala menjelaskan aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun Anda berada Allah Ta'ala tahu yang Anda lakukan.
Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di ayat yang selanjutnya yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari surat Ali Imran ayat 133. Ayat 133 Allah Ta'ala menjelaskan wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian ini tentu ada lanjutannya. Allah Ta'ala menjelaskan wasari'u, segerakan diri anda ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Dosa kita itu terus berjalan. Kalau ampunan Allah Ta'ala tidak berjalan, bahaya. Dosa kita terus berjalan. Kon melaku nang kampung ketok pun kelambine ndak tepak itu sakit di sana. Dan itu kita nikmati. Dan itu tentu kita nikmati. Kalau ambil kemudian tak atik kudung, atik kemudian kelambine setengah tiang ini. Kemudian iku kon delok tok wis dosa. Entah imbu ayu mbok enggak, pokoke kon delok tok wis dosa di sana. Makanya kemudian ini anjuran kepada orang, kepada wanita-wanita kata kelambi sing genah, karena kenapa menyiksa. Pokoknya wong sing duwe apalan Quran wangil jogone wis angel ate koyo ketok koyo ngono ilang bisa wis repot menghafal Quran iki angel. Makanya kemudian itu disarankan jaga diri. Saya itu kepingin pakai baju seksi ini, kemudian saya post di Instagram. Kami itu mau pakai baju seksi itu bukan ingin diperkosa, karena ingin tampil seksi. Ya Allah, masih maling, kepingin maling, itu kepingin soge. Maling itu kepingin soge. Duduk kepingin dicekel polisi. Wong mendem, itu kepingin enak. Duduk kepingin diriku sampai polisi. Kabeh ngono ya. Itu ceritanya dan saya itu pakai baju seksi bukan ingin diperkosa, tapi ingin tampil seksi. Masih maling nyolong, kepingin menikmati harta, saya kepingin suki, tutup kepingin dicekal di polisi, tutup kepingin diantemi di warga. Oh eta-eta alasan gue mundur gak masuk akal belas. Maka Allah Ta'ala mengajarkan, segerakan diri anda untuk mendapatkan ampunan. Yang banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu banyak istighfar. Aku dijamin orang yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap ada kerisauan dalam hati hilang. Dan ini banyak yang membuktikan. Ngomong lagi, yang kemudian sering berzikir, tenang. Di saat orang-orang lain bingung, ada itu masalahnya orang lain bingung, masalahnya orang lain, dan ini kita tenang. Kadang-kadang kita yang dapat masalah, orang lain yang bingung. Kita karena sering berzikir diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan. Dan ini saya buktikan. Itu saya buktikan. Kadang-kadang di saat orang-orang bingung, masalah itu, wah bingung kabeh luar biasa. Sekolah suara misalnya heboh kabeh. Tenang. Kenapa? Diberikan oleh Allah Ta'ala min kulli hammin faraja. Setiap ada kerisauan dalam hati, diberikan kelapangan sama Allah Ta'ala. Aman, dijamin. Santai aku bakal diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian apa? Wa min kulli dhiqin makhraja. Belum terpikirkan oleh orang lain, sudah terpikirkan sama kita. Nanti caranya seperti ini. Kalau dia jalan, dia mau kemudian nakalan teko kini, motongi teko kini. Mun, metu sana. Orang lain itu belum keluar, kita diberikan ketenangan. Makanya kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dites oleh Nabi Daud, apa yang tinggi yang kemudian didapatkan seseorang setelah mendapatkan iman? Maka kemudian kata Nabi Sulaiman, as-sakinah ba'dal iman. Tenang. Karena tenang itu penting. Orang kemudian memutuskan dia dalam keadaan bingung, solo. Cik durung mulai inspirasi si repot. Ngitung duit ae nek sumpah 500. Piro kau yo? Lah 5 dibalik 5 tutup 700 kan. Dihitung mana gede. Sampai belenger iku duit. Ate sing dihitung duit 2000-an, sing ape dihitung duit 2000-an terus ditargetkan sampai ratusan ribu atau jutaan. Piro ayo? Tutup 500.000. Kok ani salah ya? Dihitung maneh, terus karo maneh. Repot. Maka kemudian ketenangan itu penting. Ketika orang diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala, cara berpikirnya sudah berbeda. Orang lain belum nyampe sana, kita sudah duduk di sian. Iyo, angkane penting wong tenang. Kemudian apa yang ketiga? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan oleh Allah Ta'ala rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Duduk cuma materi, duduk cuma duit tok rizki. Sampai orang sehat, orang kemudian diberikan kekuatan fisik, diberikan akal yang kemudian cerdas, rezeki kabeh teko Allah Ta'ala. Dhisik ndak pinter luar iki. Saiki kok iso pinter, aku rezeki min haitsu la yahtasib.
Ada teman-teman saya yang model seperti itu. Oke, khusyuk luar biasa. Loh, enggak pintar. Cuma zikirnya luar biasa. Ada teman saya di pondok. Ya Allah. Nek diwarang pintar itu jauh dari pintar. Kalau dibilang pintar jauh dari pintar. Cuma apalannya itu luar biasa. Dan masya Allah dia istiqomah. Kami ikut di telaten di wudhu, mari wudhu kemudian istighfar baru apalan Quran. Mari kemudian iku hatta sing pintar, ngalang-ngalang sing pintar sih. Loh kenapa? Beda. Ini dapat barokah. Iki sing pintar oleh pintar itu oleh jeneng. Yang ini dapat barokah. Terus barokah udah nonton terus sampai kiamat, sampai dia mati. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wasari'u, segerakan. Ini api istighfar ojo ngenteni engko ae. Saiki mumpung nganggur astagfirullah ambil nganggur. Nah sama-sama kemudian dalam segala kondisi. Makanya untuk masalah zikir dan ditentukan sama Allah Ta'ala harus sekian waktu nganda. Kiamat sambil berdiri, dan sambil duduk, wala junub, dan sambil ambil ngeleset, ambil melaku sakarapi. Dalam segala kondisi bisa berzikir. Yang menjadikan tidak bisa karena malas, repot. Nek sampai musuh ini malas, itu repot. Nah, maka kemudian ini yang kemudian diajarkan oleh Allah Ta'ala, segerakan dalam berbuat baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan mendapatkan surga arduas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Tentu yang ini disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Saya jelaskan ringkas selanjutnya. Allah Ta'ala menjelaskan siapa orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa itu siapa? Satu, Allah Ta'ala menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau infak setelah istighfar harus ada langkah nyata. Jadi bukan kemudian urusannya kepada Allah Ta'ala yang baik, kepada manusia rusak semua, enggak. Ambil Allah Ta'ala, pokoknya aku ambil Allah Ta'ala kena, ambil sing lain enggak kena, masalah. Makanya orang laki itu dilihat dari dua. Rasulullah SAW menjelaskan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau seandainya Anda lihat Anda punya anak perempuan datang kepada Anda orang laki yang Anda lihat bagus agamanya dan bagus akhlaknya, itu cuma apik kemudian ibadahnya saja, sok bayani masya Allah. Cuma nek dagang ngemplang ojo wis hancur alamat. Kenapa? Tidak ada bekas dari sholatnya sama sekali. Percuma kayak ngono. Makanya dilihat dari dua. Bukan hanya baiknya akhlak saja, tapi ibadah. Wah, ini orang luar biasa. Masya Allah, khoir luar biasa di konco-konco nih. Cuma ada sembahyang. Wah, ojo bisa bahaya kan. Sampai Allah Ta'ala tak kenal kemana di bojomu, mas bilang kan. Stilu kalah usahan. Repot. Orang ketika kemudian ibadahnya mengalahkan, ibadahnya kemudian luar biasa, sampai sosialnya nggak direken sama sekali, hancur. Orang yang kemudian ibadahnya kalah dengan sosialnya, baik luar biasa, sama masyarakat apa tonggo dinteri bubur loro dinteryo ditekani bedi disambali, tapi tidak tahu sembahyang, itu ya bahaya juga. Sama Allah Ta'ala saja dia tidak terima kasih, apalagi sama makhluk. Kalau Allah Ta'ala saja tidak diterima kasih, mana dia anakmu? Mesti. Jadi kemudian ada dua itu. Nah, ini penting. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bisa istiqomah, piro ae sing kudu sedekah. Istiqomah itu soal. Makanya kemudian ada sebuah cerita orang yang kemudian orang tua bisa menyekolahkan anaknya luar biasa, pintar-pintar anaknya. Lu dodolan cuma apa? Cuma dodolan lapis. Jadi kemudian dia juga kata dia, lu bagaimana bisa seperti itu? Loh, saya Ustaz kalau disuruh sodako, duit angel untuk obati ini biru. Jadi saya itu sodako kepada semut. Ya Allah, tadi bendino sak bendi ngiwir lapis ini. Jadi kok beda ya Allah, ini sodako semut untuk daerah sini. Saya kalau disuruh sodako uang nggak sanggup. Sodako iki mau, iku angel kayak ngono, iku bedino nek kayak ngono iku mau, ndak diareken untung kayak ngono iku mau, kan dan mungkin ini tipe-tipe no, seterus sing lantung kayak ngono cangkem elek mesti
lah kok ngono. Ngawur itu. Mosok itu mubadir. Innal mubadirina innal mubadirina itu niate siji. Makanya perlu niat dalam ibadah. Konangan Anda makan, ketika makan ndak habis. Kalau memang niatnya untuk kucing, tak ada masalah. Tekek nang jobo. Ya Allah, ini sedekah saya untuk kucing, oleh pahala itu. Tapi kalau memang niatnya iki wis males sampai mangan kayak gini. Seje, makanya ibadah itu perlu niat. Wis males antara wong sing aras-aras senangan, ambek yang memang niat mau dikasihkan ke kucing itu beda. Memang sama-sama, takarannya sama, nasinya sama. Sing siji niate dikekno kucing, sing siji dibuat ketepaan dipangan ambek kucing, beda. Sing siji oleh pahala, siji tidak oleh pahala. Tentu yang satunya kena pasal mubadir, yang satunya tidak kena pasal mubadir karena memang niat sedekah tambah oleh pahala. Jadi bentuknya sama, tapi karena niatan yang berbeda, tentu nilainya berbeda. Itu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengajarkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kemudian yang kedua, wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Kemudian yang selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, yang mau memaafkan. Itu sedekah paling gede, sedekah maaf. Tenang Anda, kalau mau memaafkan, sudah saya maafkan. Terus podo-podo ngerti ini. Cuma kalau kemudian seperti kemudian sampai disuruh amarahnya luar biasa, ya ndak. Ya citek-citek nemen, ya ndak. Ya sing ngadu-ngadu nemen, ya ndak. Yang penting tetap silaturahmi. Ngamuk habis biasa, itu depi kok biasa wae. Nanti kemudian ojo toko dicucui karena dia ngamuan terus kini melok sensi bisa melok mencucui bisa pada mari masalah. Ini ana mari ini bakal nek ngene mau kudu ngambul kini ngambul dari podo joyonya mau foto apa kira-kira kalau itu neraka mau wis gak karo-karuan. Nanti beda. Maka Allah Ta'ala mengajarkan wal kadziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Selanjutnya wal 'afina 'anil nas. Kemudian orang yang mau memaafkan kepada semua orang. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada orang yang mau berbuat ihsan, mau berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.